Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuliarti Langkuse dengan NPM 022722111150. Saya dari mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu contoh jurnal menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan analisis konten. Ya, jadi sebelum kita bahas mengenai contoh jurnal tentang analisis konten, saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu analisis konten. Analisis konten adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi isi sebuah materi, seperti teks, gambar, atau video. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, sentimen, atau informasi tertentu yang berkembang dalam konten tersebut. Metode analisis konten dapat melibatkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada tinjau penelitian dan sumber data yang tersedia. Metode ini umumnya digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, pemasaran, penelitian pasar, dan jurnalisme, untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang analisis konten yang diteliti. Di sini saya akan mereview salah satu contoh jurnal tentang analisis konten dengan judul Jurnal Analisis Konten Video Iklan pada Aplikasi TikTok untuk Meningkatkan Brand Awareness. Jurnal ini saya ambil di website Google Scholar, dan metode penelitian digunakan merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan analisis konten video iklan pada aplikasi TikTok untuk meningkatkan brand awareness. Teman-teman, era digital saat ini menggunakan teknologi media sosial yang memudahkan masyarakat dalam berbagai hal. Pemanfaatan media sosial sangat berpengaruh bagi berbagai kalangan termasuk dunia bisnis. Salah satu aplikasi media sosial saat ini yang banyak digunakan adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok digunakan untuk mendapatkan informasi, melihat konten-konten hiburan, hingga melakukan kegiatan bisnis seperti penjualan dan promosi iklan yang kebanyakan semuanya sudah tersedia dalam tangan melalui smartphone dengan aplikasi TikTok. Hal tersebut membawa perkembangan baru dalam berbagai bidang, salah satunya perkembangan pada bidang bisnis. Dalam dunia bisnis, penggunaan media sosial digunakan untuk menunjang akses komunikasi, pemasaran saat proses promosi produk, dan membangun brand awareness. Aplikasi TikTok adalah aplikasi untuk berbagai video pendek yang ada di handphone. Aplikasi TikTok memiliki misi untuk menginspirasi kreativitas dan memberi sukacita. TikTok berkembang sangat pesat dan berkembang sangat baik di Indonesia, dan menjadi aplikasi yang sedang naik daun. TikTok terbukti menjadi aplikasi yang dapat menarik minat dan perhatian dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Aplikasi TikTok ini berisikan berbagai konten video, dari video yang memiliki nilai positif, hiburan, dan juga konten negatif yang kurang baik jika ditonton pada anak-anak yang belum dewasa. Terlepas dari itu, semua TikTok juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan sumber informasi. Sering dengan berjalannya waktu, mulai muncul konten kreator TikTok dari berbagai kalangan dan profesi yang membuat konten bernilai positif. Salah satu perusahaan yang menggunakan TikTok sebagai media promosi adalah perusahaan God Ponsel. Perusahaan God Ponsel adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ponsel baru, second, menjual, dan aksesoris ponsel. Selain itu, God Ponsel juga membuka layanan endorsement yang menggunakan talent God Ponsel dengan nama God Ponsel Angel, dan membuka kegiatan layanan sosial dengan nama God Ponsel Foundation. God Ponsel beralamat di Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Gumicik, Desa
Desa Ketewai, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di mana akun TikTok dari God Ponsel adalah God Ponsel. Akun TikTok God Ponsel membuat berbagai konten video, mulai dari membuat konten video mengikuti konten yang sedang viral di aplikasi TikTok, konten video tips penggunaan ponsel, konten video tarian, konten video testimoni pelanggan God Ponsel, hingga membuat konten video iklan yang mengajak penonton untuk berkunjung dan membeli ponsel di God Ponsel. Konten iklan yang dibuat oleh akun God Ponsel dalam video iklannya mengikuti video yang tren atau viral di aplikasi TikTok, seperti menyanyi atau lip sync, menari, dan lain-lain. Dengan ditunjang dengan talent yang cantik dan menarik, membuat video-video yang diupload oleh akun God Ponsel menarik banyak perhatian view. Konten video iklan persuasif non-rasional yang dibuat oleh akun God Ponsel ada yang memberikan sedikit informasi mengenai produk, dan ada juga video iklan yang tidak menjelaskan informasi terkait produk. Walaupun pada video iklan yang menjelaskan informasi terkait produk, namun produk yang dijual oleh God Ponsel kebanyakan tetap disiapkan dalam video tersebut. Tidak hanya membuat iklan yang masuk dalam kategori iklan persuasif, akun God Ponsel juga membuat video iklan fungsional yang memberikan informasi, spesifikasi, fungsi, dan keunggulan dari berbagai produk handphone yang dijual oleh God Ponsel. Dalam video konten yang masuk dalam kategori iklan fungsional tersebut, akun God Ponsel tetap menggunakan talent yang cantik dan menarik seperti dalam konten video iklan persuasif. Walaupun demikian, atensi dari viewer pengguna aplikasi TikTok tetap tinggi, terlihat pada gambar di samping, di mana saat konten video iklan fungsional yang memberikan informasi spesifikasi ponsel mendapat 6.796 view. Dan di video testimoni pelanggan yang terlihat pada gambar di samping gambar ini, ponsel mendapat 5.448 view. Komentar di video yang diunggah akun God Ponsel juga mendapat respon yang positif. Seperti terlihat pada gambar ini, penonton memberikan respon komentar yang berbeda-beda, dan komentar tersebut terlihat ada penonton yang menanyakan harga ponsel pada video yang diunggah oleh God Ponsel. Ada juga komentar yang menanyakan pemesanan, dan beberapa komentar terhadap memiliki ponsel dan video yang diunggah oleh God Ponsel. Hal ini menandakan video konten hiburan dan konten iklan yang diunggah oleh God Ponsel di TikTok membuat penonton mulai aware terhadap brand God Ponsel itu sendiri dan produk yang ada di God Ponsel. Dan dengan melihat tingginya jumlah view yang di setiap konten video yang diunggah oleh akun God Ponsel, menandakan pengguna aplikasi TikTok sebagai media untuk membuat konten iklan sangat efektif dan membangun brand awareness perusahaan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, TikTok merupakan aplikasi yang sedang naik daun dan memiliki potensi yang sangat besar untuk terus digunakan. Tercatat di Play Store, aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 5.000 juta unduhan, dan pengguna dari aplikasi TikTok ini dari berbagai umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan berbagai background dari pelajar, konten kreator, dan para wirausaha, karena aplikasi ini banyak digunakan sebagai media hiburan ataupun media sharing konten video dan menjadi komunikasi yang besar karena pengguna atau penonton mencakup seluruh dunia. Maka banyak perusahaan pengguna aplikasi TikTok ini sebagai media untuk berikan dalam melakukan kegiatan promosi. Strategi inilah yang juga dijalankan oleh perusahaan God Ponsel yang menggunakan aplikasi TikTok sebagai media untuk menampilkan iklan yang meningkatkan brand awareness. Dengan cara terus mengupload berbagai konten video yang membuat penonton awareness terhadap brand yang bernama God Ponsel.
Jadi, motivasinya penelitian konten video pada iklan aplikasi TikTok dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan brand awareness. Dengan menganalisis konten video iklan yang berhasil, kita dapat memahami preferensi, minat, dan tren pengguna TikTok. Ini memungkinkan kita untuk membuat konten iklan yang lebih relevan dan menarik bagi audiens kita, dan dapat mempelajari video iklan yang telah berhasil mencapai tingkat brand awareness yang tinggi. Kita dapat mengidentifikasikan strategi konten yang efektif. Kita dapat menyesuaikan pendekatan ini dengan kita sendiri untuk menciptakan konten dan yang lebih efektif dalam membangun kesadaran merek. Kemudian, analisis konten video iklan dapat membantu kita memahami elemen-elemen yang membuat iklan berhasil atau gagal. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan kinerja iklan kita dengan menghindari kesalahan yang sama dan memperkuat kekuatan konten teman-teman. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu contoh jurnal tentang pendekatan metode analisis konten. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.